Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan Abraham. Kita akan melihat janji Tuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, bab 15 ini adalah bab yang penting dalam sejarah Abraham, bahkan dalam sejarah Israel. Karena dalam keseluruhan hidup Israel, bangsa Israel, mereka terpaku pada janji yang diberikan oleh Tuhan. Janji itu diberikan pada bab ini. Saya kemarin juga menceritakan bahwa bab 15 ini bisa dibagi menjadi dua. Ayat 1 sampai dengan ayat 6, kemudian ayat 7 sampai dengan ayat 21. Meskipun isinya mirip begitu. Nah, mari kita baca dulu teksnya agar kita memahami. Jadi bab 15 ayat 7 sampai dengan ayat 21. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan anak keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap.
Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmos, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Setelah kita mendengarkan teksnya, kita punya gambaran toh bahwa oh iya, mirip ya dengan kemarin, sepertinya Tuhan Allah mengulangi lagi janjinya ini. Tapi ada juga perbedaan antara dua paralel ini, ayat 1 sampai dengan 6 dengan ayat 7 sampai dengan ayat 21. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita bedakan. Mari kita lihat sekilas perbedaannya. Bab 15 ayat 1 sampai dengan 6 terjadi pada waktu malam. Dari mana kita tahu? Ketika Tuhan mengajak Abram untuk melihat bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit hanya kelihatan pada waktu malam. Sebaliknya, yang ayat 7 sampai 21 itu terjadi pada siang hari. Dari ayat 12 dan 17 kita tahu kejadiannya adalah sebelum matahari terbenam dan setelah matahari terbenam. Lalu, perbedaan kedua, pada ayat 1 sampai dengan 6, hampir seluruhnya berisi dialog antara Abraham dengan Tuhan, Tuhan dengan Abraham. Sedangkan ayat 7 sampai 21, dialog hanya terjadi pada bagian awal saja, ayat 7 dan 8. Menyusul ada perintah Tuhan, ayat 9, dan berita tentang bagaimana pelaksanaan perintah itu, yaitu ayat 10. Kemudian, perbedaan yang ketiga, ayat 1 dan ayat 6 itu hampir tidak ada unsur naratif, unsur cerita. Sedangkan pada ayat 7 sampai dengan ayat 21 itu ada unsur ceritanya, ada unsur naratifnya. Kita bisa jumpai ayat 10 sampai ayat 12, kemudian ayat 17, itu semua cerita. Kemudian perbedaan yang lain adalah firman Tuhan yang disampaikan dalam ayat 1 dan sampai dengan ayat 6 itu pendek-pendek. Sedangkan dalam ayat 7 sampai ayat 21 itu firman Tuhan itu disampaikan panjang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ayat 7 sampai dengan ayat 21 itu adalah kelanjutan dari ayat 1 sampai dengan 6. Mengapa? Karena pada ayat ke-6 kemarin sudah ditutup dengan begitu indah bahwa pernyataan iman Abraham itu diterima Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Maka kalau ayat 7 adalah kelanjutan ayat 6 itu seperti melemahkan. Setelah dipuji, lah kok masih mengungkapkan kekhawatirannya lagi, kan aneh. Jadi ini seperti dua hal gitu. Jadi bukan kesambungannya. Dan kemungkinan juga ada hal-hal lain yang disisipkan di sana. Sekarang kita lihat tafsirannya saja. Bagaimana kita menafsirkan teks ini. Saudari dan saudara yang terkasih, ayat 7 dibuka dengan sebuah perkenalan, pernyataan diri Allah bahwa Dia adalah Allah yang Maha Agung, Yahweh, yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim hingga sampai di tanah Kanaan. Ayat 8 kita melihat keraguan-raguan Abraham. Bagaimana mungkin seluruh apa yang dinyatakan oleh Allah itu akan terjadi? Karena dia makin tua, belum punya anak, maka keraguan-raguan timbul dalam hati Abram. Keraguan-raguan Abram ini dijawab oleh Tuhan dengan sebuah perintah agar Abram mau
mempersembahkan kurban. Dan semuanya terukur, terhitung dengan jelas. Harus dipotong bagaimana. Lembu, sapi, kambing. Hanya burung-burung yang tidak dipotong jadi 2. Salah satu yang menarik dari bagian ini adalah ayat 17. Digambarkan Tuhan datang dalam rupa api, juga ada asap, berjalan di antara binatang-binatang yang sudah dikurbankan oleh Abram. Ini seperti sebuah ritus. Seseorang sedang berjanji, memenuhi janjinya, sedang melakukan sumpah, ada yang dilakukan. Dan yang menarik, Abraham digambarkan dia hanya berdiri melihat. Hanya Allah yang melakukan sumpah itu, yang melakukan janji itu. Nah, kita boleh melihat bahwa janji itu sepihak dari Allah saja. Abram sebagai penerima janji itu tidak ikut bersumpah. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, kemudian muncul banyak pertanyaan, dan salah satu yang bisa kita renungkan adalah mengapa Allah tidak segera memenuhi janjinya? Mengapa harus menunggu begitu lama? Ayat 18-21, Allah menjanjikan banyaknya suku-suku yang akan ditaklukkan. Tapi kapan? Kemungkinan itu masih lama, ratusan tahun kemudian pada masa Daud, bukan pada masa Abram. Lalu kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa Tuhan begitu lama memenuhi janji-janjinya? Hal ini penting menjadi perhatian kita. Bukan Allah yang lambat memenuhi janji-janjinya dalam hidup kita, tetapi ketidaksabaran kitalah yang lebih besar. Kita kerap ingin menguasai Allah. Kita ingin menjadikan Allah itu pelayan kita, pemenuh kebutuhan-kebutuhan kita. Kita mau hari ini selesai, jadi semuanya bagus, indah, dan seterusnya. Kita dalam doa-doa kita kerap kali adalah sebuah perintah. Perintah kepada Tuhan Allah agar Dia mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita. Maka kalau ada yang bertanya, mengapa Tuhan begitu lama? Tidak, Tuhan tidak lama. Tapi kita yang tidak sabar, karena kita ingin menguasai Allah. Kita ingin menjadi Allah, dan kita ingin menjadikan Allah itu adalah pelayan kita. Kita lupa ketika kita berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Kita lupa ketika mengatakan ini. Kita meminta kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi segala hasrat kita menginginkan kehendak kita, rencana kita, planning kita, semuanya yang terjadi. Maka pertanyaan banyak orang, mengapa Allah begitu lama? Itu adalah pertanyaan dari orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang ingin menguasai Allah, yang tidak bisa berserah. Bahkan ketika mulutnya bisa mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Maka mungkin baik ketika kita berdoa Bapa kami, kita menyadari penuh, kita memohon agar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama, karena semuanya menjadi ukuran Tuhan. Semoga dari hari ke hari kita makin mampu menyediakan diri agar rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.